Terima kasih Bapa atas napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami selama 1 minggu yang telah kami lalui. Sungguh luar biasa berkat-Mu kepada kami yang Kau berikan kepada kami Bapa. Begitu juga Tuhan, di hari Sabat-Mu ini kami berkumpul di rumah kudus-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sucikan dan kudusan kami pribadi lepas pribadi, agar kami layak di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi berita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah Roh Kudus bekerja di tempat ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kita yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita datang sujud menyembah di bawah Tuhan.
dan percaya Engkau tidak akan memberikanku yang lebih besar dibandingkan apapun Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat yang belum hadir di tempat ini. Kami tidak tahu Tuhan apa problemanya ataupun mereka sedang berjalan Tuhan, tapi Engkau cepatkan langkah mereka Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat yang sakit Tuhan, Engkau menyembuhkannya Tuhan. Engkau dokter segala dokter, bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan setiap penyakitnya. Obat apapun yang diminumnya Bapa, kami katakan dia sembuh di dalam nama Yesus, supaya di hari-hari berikutnya dia bisa datang ke tempat ini Bapa, bersama-sama dengan kami. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Engkaulah penghibur, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Tuhan, ampuni setiap kami, ampuni setiap kesalahan, pelanggaran, dosa yang kami perbuat Tuhan. Kami tahu Tuhan pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kami mau Tuhan pengorbanan-Mu yang Kau berikan tidak menjadi pengorbanan yang sia-sia Tuhan, tapi kami mau diubah, tapi kami mau diputihkan seperti salju Tuhan. Ajari kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, dekat kami Bapa, karena kami tahu Tuhan di akhir-akhir zaman ini banyak sekali berita-berita yang menakutkan Bapa. Di akhir-akhir zaman Kau akan datang kedua kalinya Bapa. Kami mau Tuhan Kau mendapati kami tetap setia Tuhan. Kami mau diselamatkan Bapa. Kami tidak mau tertinggal satupun Tuhan. Terbukalah tangan pengasihan bagi kami Tuhan. Dengarkanlah setiap doa kami, dengarkanlah setiap rintihan kami Bapa. Hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, memberkati kami, mengurapi kami Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang kami dengarkan Tuhan, kami pakai di setiap hari kami, menuntut setiap kami Tuhan. Hanya pada firman-Mu Tuhan, pegangan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai melompat-lompat Tuhan. Kita sama-sama yang memuji nama Tuhan. Katakan amin. Masih semangat saudaraku? Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebelum itu saya mau bertanya, adakah di sini jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Kalau ada, lambaikan tangannya saudaraku. Tidak ada, berarti di sini ada jemaat-jemaat yang setia terhadap Tuhan. Amin. Baiklah, kita akan memuji nama Tuhan. Roh
jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, itu yang memenuhi setiap kami di tempat ini Bapa. Hadirat-Mu yang memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapak buat hari ini. Terima kasih ketika kami boleh berdoa, memuji dan meninggikan Engkau, maka hati kami bersyukur selalu kepadamu. Sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa, Engkau Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami, selalu setia bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat nafas yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu kebenaran firman-Mu, firman yang menghidupkan kami, firman yang selalu menuntun kami. Karena kami percaya di hari Sabat-Mu ini, ketika umat-Mu boleh datang, maka kami percaya firman yang mengubah, firman yang memperbaiki kesalahan kami, firman yang menuntun kami, sehingga jalan-jalan kami, jalan keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Urapi setiap kami, urapi setiap umat-Mu. Berikan telinga yang mendengar, mata yang melihat, hati dan pikiran yang tunduk akan firman-Mu. Urapi kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang sudah Kamu persiapkan, Kau lebih lagi menyatakannya pada hari ini. Aku percaya ketika firman disampaikan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Berkuasalah ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami. Kami hari ini butuh firman-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah iman kami semakin bertambah-tambah. Terima kasih karena benih firman-Mu Engkau akan berikan buat setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan yang rindu mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam bagi jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Juni ini. 1 minggu lagi kita akan melewati bulan Juni. Ya, habis 1 semester 6 bulan ya. Tetapi saya terus mendorong buat jemaat Tuhan di tempat ini supaya selalu setia beribadah ya. Selalu setia. Saya selalu berkali-kali ya memberitahukan kepada kita bahwasanya hari Sabat ini ya, hari spesial ya. Karena besok bukan hari Sabat, saudara. Hari Senin kita bekerja ya. Jadi makanya kalau udah hari Sabat, sing-singkan semua segala tugas pekerjaan ya. Ya. Karena kalau kamu bilang, aku mau perlu yang lain, Tuhan pun akan seperti itu. Jadi kalau kamu berbelot-belot, kalau kamu berbelit-belit, Tuhan pun akan berbelit-belit. Ingat itu ya. Jadi makanya kalau Anda sudah berbelit-belit, tersandung, terjatuh, datanglah sama Pak Gembala. Haleluya. Ya. Makanya pun Pak Gembalanya pun makin kurus lah ya. Berdoa buat jemaat ya. Untuk itu makanya hari ini saudaraku, kita sudah merayakan hari Pentakosta ya. Kita bersyukur saudara ya. Kalau Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, telah mati bagi kita, Dia menjelma menjadi manusia karena Dia tahu kita manusia ini berdosa. Karena upah dosa itu maut. Untuk menghapuskan dosa, untuk membayar dosa, harus pakai nyawa ya. Makanya saudaraku, hari ini kita gak boleh main-main lagi dengan Tuhan ya. Harus antusias, harus semangat ya. Jangan gara-gara gak ada uang di dompetmu gak semangat saudara. Iya, sering sekali saya mau bilang jangan ya. Jangan saudaraku, Anda harus tunjukkan ya. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang setia. Sedangkan burung di udara dipeliharanya. Kita lebih daripada burung ya. Kita ini adalah anak kesayangannya.
Kita dibentuk bukan dengan mulutnya, kita dibentuk dengan tangannya, saudara. Dibentuk dari tanah liat. Ya, perempuan diambil dari tulang rusuknya. Enggak ujuk-ujuk jadilah laki-laki, enggak. Ya, tetapi kalau untuk jadilah cakrawala, ya dengan mulutnya. Tetapi untuk menciptakan manusia, dia pakai tangan Tuhan. Sebab itu makanya kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi baik itu udah ada sama kita. Kenapa kita jadi jahat? Karena kita terpisah dengan Tuhan. Karena ada dosa, makanya kita terpisah dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan mau ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, ya, aku lihat betapa bertanggung jawabnya Tuhan itu sama kita. Ya, Dia berikan Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Ya Allah itu sendiri. Ya, Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, sudah selesai dia lakukan. Tetelestai, sudah selesai. Dia melaksanakan tugasnya di muka bumi. Tentu harus dilanjutkan. Ya, siapa itu? Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga. Ya, Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus ini adalah pribadi. Ya, dia bukan boneka, saudara. Dia adalah pribadi yang bisa ngomong setiap hari. Ya kan? Dia adalah penolong kita yang sejati. Ya. Itu makanya Anda datang ke gereja ini karena Roh Kudus. Roh Kudus dorong, ayo gereja aku, ayo beribadah aku. Itu Roh Kudus dia. Ya. Dan saudaraku dengar, Yesus yang menjelma menjadi manusia, mati, di hari ketiga bangkit, naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Keren kali ya. Luar biasa, saudaraku. Ya, Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita. Karena dikatakan, di mana nanti aku berada, kamu pun berada bersama-sama dengan aku. Jadi itu ayo semangat, amin. Iya, karena kita bukan tinggal di dunia ini terus, ada batasnya. Makanya saya bilang berkali-kali, ya, ada batasnya. Ya, jangan sampai kau kejar dunia ini, kau cari uang begitu capeknya, tapi ketika kau meninggal, kau tidak bisa bawa apa-apa. Kau tinggalkan semua ini. Makanya ada lagu kan, Tu dia ho, dumate ho. Bahasa Inggrisnya, kemana kau kalau kau mati? Ini dia. Jadi saudaraku, hati-hati ya. Karena hari-hari ini makin jahat. Umur manusia makin pendek nampaknya. Ya. Untuk mencapai 70 tahun hebat sekali. Saudaraku, hati-hati. Makanya ayo ya, berpegang kepada firman. Kita bersyukur ada gereja kecil di tempat ini. Iya, di Simalingkar ini, walaupun berapa orang yang ada di tempat ini, tetapi saya melihat cuma saya ini hari Minggu tak mau juga ke gereja. Aduh, kadang-kadang bingung kita. Saudaraku lihat, dia anggap sepertinya sepele. Saudaraku dengar, saudara, waktu rasul-rasul memberitahukan firman, belum ada perjanjian baru, belum ada kitab. Makanya waktu kisah para rasul ditulis, belum ada Alkitab perjanjian baru. Perjanjian lama sudah ada. Itu makanya murid-murid menggembalakan. Makanya pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Belum ada perjanjian baru, belum ditulis. Waktu pada saat kisah para rasul itu, gereja itu muncul. Makanya Jumat-Jumat itu percaya sama rasul-rasulnya. Ya? Makanya hari ini kita belajar bagaimana ciri-ciri orang Kristen yang dipilih oleh Tuhan. Bagaimana sebenarnya maunya Tuhan untuk kita, ya, supaya kita bisa bertahan menghadapi badai-badai, menghadapi pergumulan-pergumulan hidup ini. Mari kita buka dulu Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Ya. Kita akan baca bergantian, ya. Saya akan baca ayat ganjil dan Bapak Ibu membacakan ayat genap. Ya, mari kita bacakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42.
Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi saudaraku, lihat ini munculnya satu gereja. Saudara ingat ya, gereja itu bukan fisik, bukan gedung, tapi gereja itu adalah kita. Bilang dulu dengan saya adalah gereja. 2, 3 ya. Ya. Jadi saudaraku, ini yang Tuhan mau. Tetapi saudaraku, waktu pada saat Kisah Para Rasul 2 ini ditulis, belum ada perjanjian baru. Jadi perjanjian baru itu ada sekitar tahun 300-an, saudara. 340 tahun begitulah. Coba ya. Jadi bagaimana jemaatnya? Apa yang mereka pedoman? Apa yang mereka pedomani? Yaitu kehidupan rasul-rasul. Hari ini Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru sudah ada kau pegang. Makanya udah bergeser kan? Tidak perlu lagi ke gereja. Ku baca saja Alkitab ini, sudah cukup bagiku. Aku tidak perlu lagi ke gereja. Itu salah. Jadi saudaraku harus lihat spiritnya, bahwasanya Tuhan rindu ketika gereja ada, yaitu dirimu sendiri. Maka di dalamnya dikatakan mereka menerima perkataannya itu, dan memberi diri dibaptis, bertobat. Ya. Jadi jemaat mula-mula itu harus bertobat. Jadi kalau ada di sini belum dibaptis, ayo dibaptis nanti. Ya, setiap minggu kita ada baptisan 2:30 di Sumatera Resort. Ya. Dibaptis. Jadi dibaptis itu umur 12 tahun ke atas. Di bawah tahun 12 tahun tidak bisa. Itu dia. Itu dulu pertobatan dulu. Ya kan, enggak ujung-ujungnya. Jadi harus ada peraturannya dulu gitu. Ya. Ada peraturannya. Ketika kau sebagai gereja Tuhan, dikatakan kau gereja, kau harus bertobat dulu. Bertobat dulu, dibaptis dulu. Ya, jadi dibaptis itu nggak boleh dipaksa. Ya, dibaptis itu kenapa? Karena kau mendengarkan firman Tuhan. Karena kesukaanmu mau datang beribadah. Kapan kau dengar firman Tuhan kalau kau tidak pernah beribadah? Ya, bagaimana kau membuat mesbah dalam rumahmu, rumah tanggamu, kalau kau tidak suka kebenaran firman Tuhan? Ya, ini saudara. Jadi tanda orang Kristen itu, ya, Kristen yang sejati itu, ya, yang pertama dikatakan dalam ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi yang pertama itu bertekun. Bilang dulu dengan saya, bertekun. 2, 3 ya. Bertekun. Apa itu artinya bertekun? Di dalam kata bertekun tidak ada malas. Oh, tidak ada malas. Ya. Jadi kata bertekun ini di dalam persekutuan. Ya. Bertekun dalam pengajaran, saudara. Artinya apa, saudara? Pengajaran itu sudah diberikan kepadamu. Ada firman di situ, ada pengajaran. Kenapa nggak mau baca firman? Jadi dari pengajaran itulah maka muncul kau bertekun. Memang kata bertekun ini bukan kata sembarangan, saudara. Makanya Lukas menulis kata bertekun. Ya, artinya ada satu kemampuan, ada satu respon, ya, bahwasanya kau sadar kau ini miliknya Tuhan. Ini kadang-kadang kita nggak sadar, saudaraku, sehingga kau
berlaku dalam hidupmu suka-sukaku Tuhan. Gak bisa. Karena kamu itu telah dibeli dengan harga yang mahal. Ingat ya, Yesus dikorbankan. Dia dari surga datang ke muka bumi untuk menebusmu. Itu dia. Jadi kau jangan buat sepele, gak apa-apa, hari Minggu gak ke gereja gak apa-apa. Dengar, hati-hati saudara. Ya. Jadi makanya berdoalah. Kenapa? Karena manusia gak bisa membebaskan manusia, gak bisa. Yang bisa menobatkan manusia itu cuma Tuhan, Roh Kudus. Jadi kita berdoa. Jadi kalau suamimu belum bertobat, bawa dia dalam doa. Bawa, nanti satu waktu, ya, kalau tidak kan saya bilang 2 gendangnya. Kalau laki-laki tidak takut Tuhan, sakit, mati. Itu aja, 2 aja gendangnya. Kalau udah sakit, panggil Pak Gembala. Oh ya, saya akan doakan supaya pergi dia ke rumah Bapa di surga. Iya. Kenapa? Karena waktu lagi sehat, diajak melayani gak mau. Tapi kalau udah sakit-sakit, iya Pak Pendeta, aku mau melayani. Ya. Makanya saya senang anak-anak muda ini mau melayani Tuhan. Iya. Artinya apa? Ketika kau melayani Tuhan, artinya apa? Pintu surga terbuka. Iya. Tapi ketika kau tidak mau melayani Tuhan, kau sepele, tertutup itu semua. Maka susah kali lah kau hidup di muka bumi. Kenapa? Karena kau tidak mau bertekun. Bertekun dalam apa? Dalam pengajaran, dalam kebenaran firman, ya, dan persekutuan, dalam persekutuan. Ya, makanya jangan tinggalkan persekutuan. Jangan tinggalkan. Tapi kalau persekutuan adat, buat banget ini Kota Medan ini. Ya. Pas Natal Marga, ramai sekali. Ya. Tapi kalau persekutuan katanya untuk membahas firman Tuhan, aku malas sekali. Tapi kalau hari ini saya umumkan waktu hari Sabtu, saudara-saudara semua yang di Simalingkar B, dengarkan ini. Siapa yang bergereja di Pos Bay Victory akan diberikan 100.000. Ya, kalau dia pakai ini 200.000. Wah. Saya lihat itu model iblis itu. Begitu saudara. Jadi artinya gini saudara, jangan Anda datang ke gereja ini, Anda sepele. Jangan saudara, karena Tuhan yang melihat. Ya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Di dalamku, Yesusku. Jadi seraku udah keren ini, ya. Jangan pernah lari dari iman Kristen. Jangan pernah. Ingat itu. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain di dalam nama Yesus Kristus. Jadi sebenarnya kita ini udah masuk surga, saudara. Dengar itu. Cuman belum waktunya. Masih banyak pekerjaan kita. Jadi karena belum waktunya, makanya hari ini ayo bekerja untuk Tuhan. Jangan malas-malasan. Supaya lewat kehidupanmu, ketekunanmu, tetanggamu lihat, suamimu lihat, istrimu lihat, anak-anakmu lihat, kau hidup kudus di hadapan Tuhan, maka semua akan bertobat. Itu maksudnya. Kalau kita ini udah semua masuk surga ini, benar Mustangga, udah masuk surga kau. Aku percaya itu. Ya, coba artinya ayo, teruslah bekerja, terus bekerja. Jangan bilang Tuhan ambil aku. Suruh aku dengar ya. Di muka bumi ini kita cuma sebentar aja. Dicatat dalam Alkitab 1000 tahun itu 1 hari sama Tuhan. Coba. Ya, kemarin saya
melihat ada keluarga yang meninggal umurnya 88 tahun. Bagilah 88 per 1000. 0, berapa itu? Seperberapa itu? Nggak sampai. Nggak sampai 0,1 pun nggak sampai, saudara. Itu kan dia. Jadi kalau kau nanti meninggal umur 60 tahun, bayangin, nggak sampai 0,1. Berarti hidup ini singkat. Jadi karena hidup ini singkat, jangan main-main. Halo? Anda harus sadar, kita ini hidup di surga lama, saudara, lama. Ya? Jangan karena gara-gara tipu daya sama iblis, ya kan? Ngapain ke gereja? Kita pergi dulu tak kemana-mana ngabisin duit ini. Hati-hati. Ya, saya bilang, ya, untuk bertekun bukan hal yang gampang. Ya, bertekun. Arti bertekun di situ ada sesuatu yang membuat kau tidak bertekun. Makanya awaslah dirimu, jagalah dirimu, jangan sampai ada hal-hal lain yang mempengaruhimu. Bertekunlah dalam pengajaran, bertekunlah di dalam persekutuan, di dalam pengenalan akan Kristus. Arti bertekun ini juga berkumpul, suka berkumpul, bukan gosip, tapi berkumpul memecah-mecahkan roti, artinya membaca firman Tuhan. Itu dia. Jadi saudaraku, kebenaran ini, proses ini, gak bisa lompat-lompat, saudara. Ya. Kalau ada di dunia orang kelas 3 SD langsung lompat kelas 6 SD, itu dunia. Itu dunia. Ya. Itu dunia. Ada orang kelas 1 SMP langsung ke SMA kelas 1. Itu dunia. Tetapi dalam kerohanian nggak bisa. Tidak bisa. Kau harus lewatin proses kelas 1 dulu. Kelas 2 dulu. Kelas 3. Itu dia. Kenapa? Karena Tuhan mau menuntut itu. Makanya kata tekun artinya ada segerombolan, ada tekanan yang membuat engkau bisa bertekun. Iya, ada masalah. Oh jelas. Makanya jangan pernah jangan pernah bosan dengan masalah. Ya. Terima kasih Tuhan, masalah selalu datang. Ya, bersyukur. Ya. Jikalau hari ini mungkin kau bilang, aku enggak sehebat dengan kawanku itu. Oh hari ini aku gagal. Hari ini aku tidak berhasil. Saya bilang itu dunia. Tetapi di tangan Tuhan tidak pernah ada yang gagal. Ya, selalu ada keberhasilan. Cuma dia buat proses. Proses. Makanya saya bilang proses. Jadi pembentukan pertama gereja itu harus bertobat. Harus bertobat. Nah, setelah bertobat, maka dia suka berkumpul, bertekun, fokus. Itu maksudnya bertekun. Fokus. Ya, itu makanya kadang-kadang iblis membuat Anda tidak fokus. Kerja ini. Coba kalau 10 kau kerjakan, mana sebenarnya fokusnya? Mau semua berhasil 10-10, nggak bisa. Tidak bisa. Kalau dulu dalam olahraga, pemain tunggal bisa main double. Dulu, kalau sekarang nggak bisa. Ya. Kemarin saya lihat Indonesian Open, nggak ada pemain tunggal, pemain ganda campuran main di tunggal atau ganda. Semuanya masing-masing. Tunggal ya tunggal, ganda ya ganda, ganda campuran ya ganda campuran. Biar fokus. Ya, dulu bisa, tapi ya kemajuan teknologi ini. Jadi kata bertekun ini hati-hati, karena datang pengajaran sesat, ada nabi-nabi palsu, ya, ada orang-orang di sekelilingmu yang mengajari yang bukan kebenaran. Makanya hati-hati. Ya. Untuk itu makanya kata bertekun ini ya, harus diimbangi, harus direspon dengan iman. Maka kau bisa bertekun. Iman, aku percaya Tuhan. Walaupun keadaan tidak baik, aku tetap percaya. Aku tetap bertekun. Aku mau mendengar pengajaran. Aku mau membaca firman. Ayo.
renungkan. Nah, seperti itu. Renungkanlah firman-Ku siang dan malam, supaya perjalananmu berhasil dan baik. Ya. Jadi buat jemaat Tuhan, semangatlah. Karena apa? Udahlah, pos maroha. Udah aku bilang kalian masuk surga semua. Ya, dengar ini. Ya. Nanti kita akan jumpa semua di surga. Lihat ya? Ya. Gimana caranya Pak? Ini. Oke, hari ini saya bilang kalian masuk surga. Ya, besok di kuliah Inggris. Pokok itu pendeta kok. Makanya kamu harus pegang. Gitu. Karena benihnya sudah ada. Gitu. Iya. Jangan menempel ke kanan ke kiri. Pegang firman. Terus baca firman. Lakukan yang baik. Dan saya bilang kan, iman itu ya, itu proses. Bagaimana dia bisa berubah? Ya. Kalau untuk karakter kita semua udah kan? Ya. Gak ada satupun yang baik kita, betul? Ya. Gak ada yang baik. Jangan sok-sok baik ya. Jangan pura-pura baik. No. Kau bilang aku memberi yang terbaik untuk Tuhan. No. Kalau lihat dari wajah mungkin nggak bisa. Tapi Tuhan bilang, aku nggak lihat wajahmu, aku nggak lihat kelakuanmu, aku nggak lihat dosamu. Dosamu sudah kubayar, selesai. Kubayar di salib. Jadi jangan buat model baru lagi ya. Dosamu sudah dibayar Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi Pak Pendeta, dosa yang sekarang buat, tunggu dulu. Dosa yang kau buat sekarang akan diajar Tuhan. Engkau akan diajar Tuhan. Apa? Bagaimana Tuhan mengajar engkau? Pertama, engkau mungkin mengalami sakit penyakit. Mungkin kau bangkrut. Ya, mungkin kau mengalami krisis. Iya. Supaya apa? Semuanya menyembah Tuhan. Tuhan sengaja itu. Kau tidak dikasih duit. Sengaja itu supaya kau mengandalkan Tuhan, datang kepada Dia. Sehingga kau tidak lagi lakukan apa yang kau buat salah ketika dosamu sudah diampuni. Ya. Jadi marilah, lihatlah ke depan, ada pengharapan. Jadi anak muda di sini lihat ke depan, jangan main-main. Jangan bilang gini bang, aku masih muda, terus aku mau buat dosa-dosa saja. Gak apa-apa, kan kau buat dosa, tapi lihat diajar Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajar anak muda? Yang pertama, lama kawin. Kalaupun dia kawin, ceweknya celaka, atau dia celaka, hamil duluan. Begitu-gitulah ajaran Tuhan. Udah, yang kedua, yang ketiga, seorang tuanya gak setuju. Dan itulah ya, kalau bandel kan anak-anak muda, gak apa-apa, nanti aja, bandel aja. Akhirnya apa? Dibawalah dia ke sungai yang kita kemana-mana kan. Dibawa ke sana. Akhirnya apa? Jumpa sama gondoruo, kuntilanak. Ya udah, cocok ini kurasa kawin aku. Kau sampai tahu sama mama, aku udah merantau. Kawin, ditelepon mah, udah 2 anak mama. Tengok. Jadi artinya apa? Jemaat kalau liar, gereja kalau liar, habis. Ya. Jadi saudaraku dengar bahwasanya keselamatan itu adalah anugerah. Jangan bilang gini, berarti Pak Pendeta di surga itu yang baik-baik saja. Saya bilang, penjahat pun ada di surga. Waktu Yesus disalib ada sebelah kanan dan kiri. Yang satu mengejek, yang satu ingatlah aku Tuhan. Saya selalu berkali-kali bilang, keselamatan bukan karena perbuatan baik. Keselamatan karena iman, percaya kepada Kristus. Dan saya percaya ketika kau beriman, maka kau akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Jangan dibalik ya. Jadi buah kebaikan itu karena kau beriman, karena kau menerima Yesus, karena benihnya telah tertancap dalam dirimu. Firman itu tertancap, maka kau dibentuk sama firman itu. Maka kau beriman. Dan ketika kau beriman, maka engkau akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Engkau tidak lagi berbohong, engkau tidak lagi malas, engkau tidak suka menipu, tetapi kesukaanmu mengucap syukur kepada Tuhan. Ayo.
bertekun. Yang kedua, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Keren ya kalau kita baca ini, kepunyaan mereka. Jadi kalau Pak Simon ini punya harta, aku punya juga. Bukan itu maksudnya ini, saudara. Jangan gitu ya. Makanya kalau membahas Alkitab itu jangan terlalu literal apa gitu. Saudara, apa maksudnya di sini? Tuhan mengajarkan supaya kau saling mengasihi. Yang kedua itu saling mengasihi. Ketika kau saling mengasihi, Pak Simon ini kasih hartanya, dia nggak marah, dia memberi dengan kasih. Itu dia. Suka menolong, suka membantu orang yang miskin. Itulah ciri-ciri orang Kristen yang sejati. Yang pertama tadi bertekun, yang kedua saling mengasihi. Karena mengasihi itu menutupi dosa. Ya? Makanya kalau Anda rajin bergereja, maka karaktermu pasti berubah. Engkau menjadi orang-orang yang gak aneh. Ya kan? Orang-orang gak gini, sendiri lagi. Orang-orang yang kesepian, aku mau sendiri. Makanya suka bersekutu. Ya? Itu makanya nantinya anak-anak muda Indonesia, pemuda kita kan udah gak bersinar lagi. Ya buatlah pemuda, ya pemuda di tempat ini, ya kan? Itu kan si Jonathan pun datang kan? Itu, ayo pemuda-pemuda kita buat lagi di sini. Ya. Karena di pelang di sana pemuda ibadah hari Sabtu pukul 19.30, tapi hari Sabtu pemudanya cuma latihan musik, tidak ada biru. Berarti gereja ini bohong terus. Ayo, ini satu tantangan buat anak-anak muda. Ayo muat, 5 orang kemudian berkumpul nggak apa-apa. Ayo muat, diskusikan kita anak muda ini. Ayo berbuatlah sesuatu. Generasi pemuda, itu yang kita harapkan supaya gereja ini melahirkan penerus-penerus. Ya. Jadi model-model kan, saya melayani kan anak muda ini semua. Ini lagi. Ya, jadi saling mengasihi. Sehingga ketika kau saling mengasihi, itulah yang diajarkan firman Tuhan. Orang yang bertekun, orang yang suka membaca firman, orang yang suka bersekutu, maka dia akan bisa saling mengasihi. Jadi semuanya ke firman, benihnya firman. Maka engkau menjadi orang yang tidak pelit. Gimana pelit Pak? Uang pun gak ada. Salah kau sendiri. Kenapa uangmu gak ada? Karena kau malas, gak mau bertekun. Jadi orang yang bertekun itu pasti rajin. Ya. Bukan saya bilang kau baca Alkitab 24 jam. No. Baca Alkitab 10 menit, 15 menit cukup. Dan itu terbukti. Lebih banyak kau berhubungan dengan dunia daripada kau berhubungan dengan Tuhan. Coba kita tes. Jam tidurmu 8 jam, oke. Kau bekerja 8 jam, 16 jam, oke. Kau makan 2 jam pagi, siang dan malam, 18 jam. Kau nonton TV 2 jam, 20 jam. Kau main-main pagi, siang, malam 2 jam, 22 jam. 2 jam lagi kemana? Tuhan minta 1 jam saja, tak kau kasih pun. Kau tambah lagi main-main jadi 3 jam, 4 jam. Sama Tuhan cuman, Tuhan aku mau tidur Tuhan, berkati aku, amin. Tuhan pagi hari ini aku bangun, terima kasih Tuhan, amin. Aku mau makan Tuhan, terima kasih, amin. Bapak, kau pikirnya Tuhan itu seperti satpam? Tuhan itu rindu relationship, hubungan. Bapak pagi-pagi itu, engkau sungguh baik. Itu dong. Jangan langsung, Tuhan aku udah bangun, berkati aku mau kerja, udah terlambat Tuhan, amin. Itulah yang membuat engkau tidak bisa mengasihi.
itulah yang membuat kau tidak bisa bertemu. Jadi firman yang dibaca ini bukan hanya sekedar bacaan, tapi ini adalah satu sejarah. Ini adalah firman yang benar-benar terjadi waktu pada saat di Yerusalem. Terjadi ini. Mereka bertekun. Kemana gembalanya, dombanya ikut terus. Karena belum ada perjanjian baru. Belum ada mereka pegang Alkitab. Yang cuma ada perjanjian lama. Ya. Makanya kemana Rasul itu dia ikuti. Rasul bilang, ayo, ini hari Sabat, semuanya beribadah. Iya, semua beribadah. Ayo, hari ini kita doa ya. Hari Selasa doa, Rabu doa, itu. Jadi apa yang dikatakan Rasul itu mereka dengar. Kenapa mereka mau mendengar? Karena rasul-rasul itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Itulah kehebatan Roh Kudus. Roh Kudus, roh yang sukacita. Ya, jadi makanya kalau kau beribadah, ya kau pulang dari tempat ini masih muram mukamu. Ada apa itu? Ya, apa gitu? Terlalu tinggi sekali efek apa? Keinginanmu dalam hidup ini. Coba, ayo anak-anak muda semua, apa kira yang sudah berumah tangga? Misal, apa kira-kira kebutuhanmu? Oh Tuhan, kalau aku nanti ke gereja terus pulang aku dari gereja terus sudah ku nampak makanan yang paling enak. Itu namanya kerajaan simsalabim itu. Iya. Gitu. Terus anak muda gini, kalau kau datang ke gereja terus, kalau aku pulang, aku akan mendapatkan nanti seorang perempuan, banyak uang dikasih aku. Jadi semuanya itu materi semua banyak. Ya. Makanya saya mau bilang buat kita semuanya, puaskanlah hatimu. Rohanimu itu harus puas. Makanya ibadah itu ada rasa cukup. Ya, ada rasa cukup. Ibadah itu kalau kau cukup, kau mendapatkan keuntungan. Ya, aku cukup, terima kasih Tuhan. Ya, ayo berjalan terus. Karena saya bilang, ketika kau keluar dari tempat ini, setan akan berkeliaran sama. Hari ini kita tendang setannya, suruh keluar. Begitu siap nanti korban ini, setannya masuk lagi. Masuk nyerang kau. Makanya harus hati-hati. Ya, itu. Jadi syarat pertama bertekun itu cukup membuat ya, satu kebiasaan yang bukan kebiasaan yang orang-orang buat. Kalau bertekun, iya. Ibadah jam 10, jam 9 kau sudah hadir di sini, ngeri ya. Ya kan? Ya itu dia, jangan terlambat. Ya, setengah 10 kau udah ada di sini. Wah, sepertinya rasanya kau waduh, aku mau yang kasih untuk Tuhan, aku mau berjumpa dengan Tuhan. Ada rasa kerinduan sudah. Ya. Jadi begitu makanya jemaat yang dikasih Tuhan, Kisah Para Rasul 2:1-47 ini, ya, bukan sekedar ditulis sama Lukas, tapi ini benar-benar terjadi pada saat itu. Ini menjadi satu peringatan akan kita. Apa dikatakan ayat yang ke-47? Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Haleluya. Banyak orang suka sama kau. Hebat ya. Padahal uangmu gak banyak, tapi orang suka. Udah bang, jangan kau yang bayar, jangan kau yang bayar. Ayolah. Kenapa? Karena kau sedang mengasihi. Walaupun kau gak ada uangmu, tapi tenagamu kau bantu dia. Kau perhatikan dia. Ya. Sehingga kau menjadi disukai semua orang. Semua orang. Mau orang Keling, orang Cina, semua orang suka sama kamu. Kenapa saudara? Karena tekun saling mengasihi ada padamu. Ya. Jadi saya simpulkan, kalau ada orang yang membencimu, pertama, kau tidak tekun. Kedua, kau tidak mengasihi. Itu aja rumusnya. Ya. Kalau ada musuhmu, ada orang yang tidak suka samamu, itu jadi. Karena kau saling tidak mau mengasihi. Ya. Kau anggap kau itu udah hebat. Ya. Kau anggap karena aku punya, ya udah aku sombong, aku serah kuno. Ya. Jadi
gereja mula-mula ini mengajarkan kepada kita, inilah Kristen yang sejati. Bertekun dalam kesesakan, dalam kesusahan, aku mau bertekun. Oh iya, karena aku tahu janji Tuhan. Karena saya bilang, bukan di sini rumah kita, bro. Bukan di sini rumah kita. Ya? Makanya setiap orang-orang yang saya kemudikan, berbahagia mereka yang percaya kepada Kristus. Karena mereka boleh beristirahat bersama-sama dengan Bapa di surga. Ya. Karena di dunia ini, wah, sakit hati, penyakit, ya, stres, wah, itulah dunia. Ya. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kita harus melewati dunia ini. Kita harus bisa mengalahkan dunia ini. Dengan apa? Dengan iman. Jadi kalau kau anak-anak muda, ayo bertobat. Jangan. Jangan kau mau anak muda. No. Ya. Pemuda gereja GB Victory tidak Sabtu dan Roh. Oh begitu dia. Oh iya. Iya. Gitu, jadi kompak. Jadi jangan mudah, ya. Apalagi wanita-wanita. Oh jaga kepribadianmu. Ya, jangan gampangan. Oh no. Inilah dia. Makanya saya mau bilang, kalau perempuan kuat, maka laki-laki tidak bisa mengalahkan perempuan karena dia kuat. Tapi coba perempuan lemah, kau pergi aja ke Ninggung Raya sana, dekat Medan Plaza, gitu pasti kalau kesana digodain kau. Itulah kalau perempuan lemah. Coba perempuan kuat, diajarkan sama orang tuanya, bertekun, beribadah, berkumpul suka, memuji-muji Tuhan, mengucapkan roti. Saya percaya perempuan malam itu nggak ada lagi. Ya? Makanya di sini dibutuhkan, ya, gereja yang harus kuat. Ya. Jadi gereja itu menyuarakan. Ya. Kalau agama kita berkatakan selalu kan, corongnya kan? Ini corong kita ada di sana. Salahnya nggak dikasih corong di sana. Kalau ada dikasih corong di sana, saudara-saudaraku yang seiman, yang percaya kepada Kristus, tetap kuat. Walaupun kau masih di dunia, tetap kuat. Jangan tinggalkan Tuhan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Jaga tubuhmu, karena tubuhmu itu baik Allah. Jangan mau diporak-porandakan sama manusia. Perempuan jangan mau. Hantam laki-laki itu kalau kau dekat sama dia. Makanya perempuan disuruh sama orang tuanya main karate, biar laki-laki nanti nggak bisa, nggak sembarangan. Jangan gara-gara dikasih HP, udah terus kau buat semua dikasih sama kau. Baru HP dikasih. Ya kan? Udah baik kan dia begini. Pan mobilnya, mobil kreditnya. Ya kan? Kan bisa mobil sekarang kredit kan? 1 hari 300.000. Dijemput lah perempuan ini naik mobil. Percaya dia toh. Pak Sidauru pun percaya. Wah dia udah pergi lah. Kau pergi kau. Baik kok abang itu. Makanya saudaraku, keluargaku, ya, ayo bawa semua keluargamu, anak-anakmu bertekun, ya, mau berkumpul, mengucapkan roti, mendengar pengajaran daripada firman Tuhan. Amin. Dan saya percaya, ya, tetangga ini pun suka sama Pak Sidono. Kenapa? Karena mengasihi tadi, kasihlah musuhmu. Ya, jadi kalau kau nggak bisa mengampuni, kau nggak bisa ini, nggak dapat. Orang yang nggak bisa mengampuni pasti nggak bisa bertekun, nggak bisa mengasihi. Ya. Soalnya dia begitu bertekun, mengasihi, buahnya apa? Semua orang menyukaimu. Makanya saya selalu nggak mau ada musuh. Pak Pendeta, ya. Walaupun dia menyembelihkan Pak Pendeta ini apa ini? Masih miskin. Tak apa-apa, di bagasan roh hakimah ini, ya kan? Nah, apa? Kita berjalan. Kenapa? Soalnya aku dengar, kalau ada orang yang mengejekmu, kau tersenyum saja, doakan dia.
Tuhan, dia tidak tahu apa yang diperbuat. Ya, karena kita ini warga kerajaan surga. Ingat itu, warga kerajaan surga. Warga kerajaan surga harus punya ciri-ciri bertekun. Kenapa dikatakan bertekun? Ya, sebentar lagi mempelai datang. Kristus datang. Masa waktu Kristus datang kau punya ingus panjang kali. Ya, makanya lihat wajah kita ya, model kita. Ayo, jangan rambutnya pun panjang kali, modelnya bagus. Kalau anak tua itu semuanya disetting. Jangan kukunya panjang. Ayo ini, itulah orang yang nggak mau bertekun. Orang bertekun tuh dilihat semua jari-jarinya. Kan apa? Ada tai kuping di kupingnya ini, bersihkan. Itu jangan menjadi orang-orang sembarangan aja. Oh, bukan berarti perawatan perlu uang banyak, tidak. Perawatan itu dirimu sendiri. Kalau kau mandi cuma 1 kali 1 hari, mohon maaf. Jadi mandi itu berapa kali, Pak? Terserah, mau 40 kali pun boleh. Yang penting biar wangi, air itu enak kena ke tubuh. Iya. Jadi jangan buat kau itu orang pilihan Tuhan, tapi pertama bau badanmu. Ya kan? Gak ada uang aku, Pak. Gak ada pengaruhnya itu, gak ada uang. Iya. Yang penting kau kerja. Ya, rajin kau kerja, ada penghasilanmu. Kadang-kadang kau bilang gak ada uang, tapi kadang-kadang beli bakso banyak kali kau beli. Kau bayari kawanmu, tapi beli minyak wangimu gak bisa. Nah ini kan rusaknya ini. Minum tua dia kan, betul ibu? Minum tua dia, tapi beli Rexona aja pun dia gak mau. Nah inilah dia celakanya. Inilah yang membuat makanya jemaat itu tertati-tati. Jemaat itu lemah. Jemaat itu miskin. Seolah-olah Tuhan itu tidak kurang panjang tangannya. Seolah-olah Tuhan itu tidak hebat. Saya mau bilang Tuhan kita hebat. Cuman doamu yang salah. Kau suka berdoa supaya diberkati, tapi kau tidak mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi suatu semua kesalahanmu, kau datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Aku minta ampun. Iya. Terus Tuhan bilang apa? Jangan berbuat dosa. Ayo berbalik, muliakan namamu. Iya. Ya, jadi saya percaya kalau gini, kalau bagus benar, cuma ini nggak bisa muat lagi. Harus sampai ke sana. Mobil harus dimundurkan. Kita udah buat rata, terpaksa tanah itu kita semen, kursinya tambah. Iya, saudara. Artinya apa yang dipersembahkan ini sama ketika kau nanti pergi gereja ke Sumatera Resort pun, nilai korbanmu gak kalah dengan sana gitu. Aku kemas supaya kau mengerti, supaya kau tidak ke gereja ini asal-asal. Kalau ditanya apa isi khotbah tadi, gak tahu aku tidur. Coba dengar. Isi khotbah tadi membuat engkau bertekun. Bertekun artinya rajin. Rajin bukan buat dosa, rajin melakukan kehendak. Suka berkumpul dengan teman-teman seiman, bersekutu. Jangan alergi, jangan mudah putus asa, jangan mudah tersinggung, jangan mudah sakit hati. Udahlah. Tuhan bilang, aduh, kalau bukan karena kasih Kristus, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, kita tidak akan bisa masuk kerajaan surga. Jadi buat kita semua sekali lagi, tetap semangat. Kita ini adalah milik Tuhan, amin. Kita ini adalah kerajaan Allah, sudah ada, tinggal menunggu kapan waktunya. Giliran kita, jangan semua pergi kan gitu kan, satu-satu perginya. Mungkin tahun sekian ini, tahun sekian itu, tapi kesana loh. Untuk itu, selagi masih ada waktu, ayo dengar apa kata gereja di tempat ini. Kalau hari Jumat ada ibadah, datanglah. Belum lagi kita buat
doa, nanti doa Selasa, doa hari Sabtu anak muda, Pak. Sehingga saya pun kadang-kadang mau buat program karena kurang semangat, kurang respon. Ya, saya mau lihat hari ini berapa jemaat kita yang gak ada. Cukup banyak. Ya, saya nggak tahu. Ya, saya sudah peringatin hari Jumat, hati-hati ya. Iya. Dia sepele, nggak apa-apa. Kita nanti lihat dia hari Minggu. Apakah dia bawa emas, ya kan? Apakah dia bawa uang banyak, kan gitu kan? Kadang-kadang nggak juga. Terus saya percaya orang yang tidak menghormati hari Sabat, baca itu nanti dalam Keluaran. Ada hukuman, ada hukumannya. Ya. Makanya siap-siaplah. Orang yang tidak setia menghormati hari Sabat, lihat hukumannya ada. Apa itu hukumannya? Malah petaka. Ya. Artinya iblis memberondong kamu, menembaki kamu, ya. Sehingga kamu tidak lagi setia. Amin. Ku tetap cinta, ku tetap setia, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Mari kita bangkit berdiri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Musik. Kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu telah Kau perdengarkan buat umat-Mu di tempat ini, maka hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Kami mau rindu Bapa menjadi jemaat yang setia, menjadi Kristen yang sejati, seperti di Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Ini satu gambaran, sehingga kami harus kerjakan ini. Ini adalah pekerjaan kami ya Bapa, sehingga kami mau taat, kami mau bertekun di dalam pengajaran-Mu, kami mau bertekun di dalam persekutuan-Mu. Biarlah firman yang boleh kami dengar, kami percaya itu tidak akan sia-sia, itu masuk ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga umat-Mu di tempat ini Tuhan dibangun dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Sehingga hari-hari ini Tuhan kami tahu Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau selalu ada di dalam seluruh aktivitas umat-Mu. Engkau Bapa yang baik Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Biar kami meresponi firman-Mu, kami meresponi firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh ya Rama, ya Rama, ya Rama. Roh Kudus, Engkau adalah penolong kami sejati. Engkau akan membantu kami, menolong kami dalam berdoa, sehingga kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka ketika kami bertekun, kami masuk ke dalam pengajaran, kami berkumpul memecah-mecahkan roti,
maka takjublah semua orang melihat kami. Tetangga kami takjublah karena kami mengasihi Dia. Kami saling mengasihi, kami saling membantu ya Tuhan. Dan semua orang menyukai kami. Ini yang menjadi kerinduan kami ya Bapa. Saya percaya ini semua hanya slogan kalau kami tidak lakukan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tuhan, biarlah iman kami bergerak. Iman kami menghasilkan sesuatu. Iman kami mengubahkan keadaan kami. Iman kami mengubahkan keadaan kami, sehingga kami tahu Tuhan Yesus, hidup kami ada di tangan-Mu. Hidup kami ada di genggaman-Mu Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Yesus. Engkau mengurapi setiap keluarga demi keluarga ya Tuhan. Berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan berkati Bapa, apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Rumah tangga yang harmonis, yang rukun dan damai. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan. Kami berdoa buat setiap umat-Mu yang tidak bisa hadir pada hari ini. Tuhan, jamah mereka, ubahkan hati mereka, supaya mereka berjaga-jaga, tidak menjadi lemah, tidak menjadi jatuh. Tetapi biarlah firman-Mu Tuhan itu menjadi pelita bagi kami, terang bagi jalan kami. Engkau mengurapi setiap umat-Mu seminggu mendatang. Tuhan, buat umat-Mu berhasil. Tuhan, umat-Mu kuat, umat yang senantiasa menghormati-Mu Tuhan. Terima kasih buat jemaat yang Tuhan berikan untuk boleh hamba menggembalakan di tempat ini. Terima kasih Bapak buat hari ini. Terima kasih buat firman yang menguatkan kami, firman yang menguduskan kami, firman yang memperbaiki kesalahan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Mari umat Tuhan yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Baiklah, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kedua. Selamat memulai dan Yesus memberkati. Kemanakah kami berseru
Salam Bapak Ibu. Warta Jemaat Minggu 19 Juni 2022. Ibadah EPA atau Family Altar diadakan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 jam 19.30 malam. Ibadah EPA ini diadakan atas nama Bapak Panya Tarigan, Ibu Bursomi, yang diadakan di gereja kita ini. Kami mengundang jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan untuk hadir di ibadah EPA ini. Demikianlah warta Jumat minggu ini. Apabila ada warta tambahan lainnya akan kami sampaikan melalui WA group masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan buat lawatan yang dahsyat ya Tuhan, jamahan atas setiap kami pribadi lepas pribadi di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami tahu dengan apa kami dapat mengasihi Engkau selain kami boleh datang kepada Tuhan menyerahkan hidup kami. Dan biarlah pagi hari ini ya Tuhan, hati Tuhan boleh disenangkan atas puji-pujian umat-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi ini juga ya Tuhan, kami boleh dikenyangkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Jota sendiri ya Tuhan Yesus. Dalam pagi ini ya Tuhan, kami boleh merenungkan apa yang telah disampaikan ya Tuhan Yesus. Kami boleh bertekun ya Tuhan, kami boleh bertekun di dalam Tuhan, di dalam pengajaran, di dalam persekutuan. Demikian juga kami boleh saling mengasihi satu sama lain ya Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh menjadi kesukaan bagi banyak orang ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersepakat, kami bersatu hati, kami berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai lebih lagi ya Tuhan. Engkau urapi ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Biar lewat daripada pengajaran-Mu ya Tuhan, dan lewat apa yang disampaikan kepada setiap kami umat-Mu di tempat ini ya Tuhan, kami semakin hari kami boleh semakin diperbaharui oleh firman Tuhan. Dan hidup kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Sehingga kami boleh menemukan terobosan-terobosan di dalam kehidupan kami. Dan hidup kami boleh diubahkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati juga istrinya ya Tuhan. Dan juga ketiga anaknya ya Tuhan. Kami sungguh berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana hamba Engkau utus ya Tuhan. Biar ada banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pagi ini juga kami berdoa ya Tuhan Yesus buat umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Engkau berikan ya Tuhan keluarga demi keluarga yang harmonis. Suami yang takut akan Tuhan. Suami yang mengasihi istri yang takut akan suami dan tunduk pada suami. Dan biarlah juga anak-anaknya ya Tuhan taat kepada kedua orang tuanya. Itu boleh terjadi di antara umat-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat usaha pekerjaan apapun posisi,
daripada umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan Kau turut campur tangan, Kau berhasil dan beruntung ya Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh berseru kepada Tuhan. Tuhan Kau sungguh baik ya Tuhan Yesus, Engkau amat baik Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kami yakin dan percaya ya Tuhan pada pagi ini ya Tuhan Yesus, ketika Roh-Mu ya Tuhan, ketika kuasa-Mu hadir di tempat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya yang hari ini pagi ini yang datang karena sakit telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kami yang berbeban berat ya Tuhan, Kau telah beri kelegaan ya Tuhan Yesus. Kami yang berduka dan berputus asa, maka pada pagi ini ketika kami berseru kepada Tuhan semesta alam yang kami kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat umat manusia, maka Tuhan telah memberikan penghiburan dan kekuatan kepada setiap kami, dan kami boleh menjalani hidup-hidup kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah ya Tuhan, sehingga untuk minggu ke depan umat-Mu ini boleh dikuatkan di dalam kasih Tuhan Yesus. Dan pagi ini juga kami berdoa buat persembahan yang telah dipersembahkan oleh umat-Mu di tempat ini. Biarlah persembahan yang telah dipersembahkan hanya digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah tangan-tangan yang telah memberi ya Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus, sehingga tidak ada pun ya Tuhan di antara umat-Mu di tempat yang kekurangan lagi, tetapi mereka dengan bersukacita ya Tuhan mengalami pemulihan daripada keuangan mereka, perekonomian mereka Tuhan, ubah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat pemimpin rohani kami yang ada di Jakarta, Bapak Niko Nyoto Raharjo beserta keluarga besarnya Tuhan Yesus. Dalam pengurapan dari tempat yang hati tercurah atas daripada hamba-Mu ini ya Tuhan, daripada keluarga besar ini ya Tuhan, sehingga dimanapun juga hamba-Mu Kau utus untuk melayani ya Tuhan, maka ya Tuhan akan banyak jiwa boleh datang kepadamu. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat pemimpin pembina kami, yakni Pendeta R. Bambang John, dan juga gembala sidang kami Bapak Edi Praino, dan juga Associate Pastor ya Tuhan Bapak Yosodi, demikian juga Jansen Lase Tuhan. Biarlah seluruh ya Tuhan daripada gembala-gembala kami ya Pak Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi lebih lagi ya Tuhan. Biarlah lewat daripada pelayanan mereka ya Tuhan, akan makin banyak orang-orang boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negeri ini ya. Kami yakin dan percaya ketika Engkau ya Tuhan bertindak, maka bangsa ini boleh selamat ya Tuhan Yesus. Jika Engkau berkenan ya Tuhan Yesus, maka setiap lutut akan bertelur dan tidak akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru umat manusia buat bangsa negeri ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, Presiden Joko Widodo beserta wakilnya, Baroh amin ya Tuhan. Engkau memampukan mereka ya Tuhan untuk menyelesaikan tugas mereka sampai tahun 2024 ya Tuhan. Biarlah semua goncangan-goncangan yang terjadi Tuhan Engkau ubah menjadi kedamaian buat bangsa ini ya Tuhan Yesus. Dan kami khusus juga berdoa ya Tuhan buat rencana ya Tuhan pesta demokrasi yang akan diadakan pada tahun 2024 juga ya Tuhan. Biarlah Engkau mengaruniakan bangsa ini kedamaian Tuhan. Biarlah segala roh pemecah ya Tuhan Engkau singkirkan dari bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami rindu ya Tuhan dalam berkat ya daripada surga Engkau curahkan atas bangsa ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat TNI Polri ya Tuhan, buat lembaga legislatif, yudikatif dan juga eksekutif, semua Engkau berkati. Demikian juga ya Tuhan pemimpin dari pusat sampai ke daerah, Gubernur Sumatera Utara dan juga Wali Kota Medan, Tuhan Kau berkati dengan roh hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Bila setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan itu memberi keadilan ya Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh bangsa ini ke dalam tangan Tuhan dengan penuh perkasa. Bila bangsa ini keluar daripada setiap krisis. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi ini juga kami mau angkat tangan kami mau berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Bila orang mencintai mendapat sentosa, bila kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu, bila sentosa ada di dalam puri-Mu, bila setiap umat Tuhan yang mengasihi, yang mencintai Yerusalem diberkati berlimpah-limpah-limpah Tuhan.
Makasih Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain dan kami akan memulai aktivitas kami yang lain, dan kami tidak akan pernah kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat ini pada Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih